Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tema kita hari ini tentang pintu. Pintu sudah terbuka. Teman-teman pernah mengalami terkunci nggak? Terkunci di dalam tanpa sengaja. Pernah? Orang udah pulang semua, nggak tahu kalau kita masih di dalam, udah kunci pintunya gitu. Pas kita mau pulang, loh ini udah dikunci semua gitu, masih kita di dalam gitu. Pernah mengalami? Saya pernah mengalami beberapa kali gitu, karena nggak tahu kalau saya ada di dalam. Nah, pintu kalau tertutup, kita akan cari cara untuk buka, ya kan? Tapi ketika pintunya tertutup, itu nggak ada harapan. Ketika manusia mulai berkumpul, manusia membangun kota dan kotanya dikelilingi tembok. Ini pintu gerbang kota Yerusalem, kota tua yang masih ada pintu gerbangnya. Jadi kota itu dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu tujuannya untuk melindungi dari serangan, supaya musuh nggak menyerang. Kalau ada musuh menyerang, gerbangnya ditutup dan itu jadi pertahanan. Kita tahu cerita bangsa Israel masuk ke kota Yeriko yang heroik sekali kan. Yeriko itu salah satu kota dengan sistem tembok pertahanan yang paling canggih di zaman itu. Dia punya tembok 2 lapis. Jadi ada lapis pertama, lalu berapa meter, kemudian ada tembok kedua. Dan kalau bisa lolos dari tembok lapis pertama, akan mati di tengah gitu, karena nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke depan. Karena itu Tuhan pakai cara untuk apa? Bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan Yeriko? Yeriko waktu itu mustahil untuk ditaklukkan karena tembok pertahanannya lapis 2. Jarang ada kota yang bangun temboknya berlapis 2 karena itu mahal sekali untuk membangun tembok berlapis 2. Dan kalau teman-teman ke Israel, Yeriko itu salah satu kota yang paling tua di dunia. Artinya kota yang ada penduduknya dan sampai sekarang masih ada penduduknya, yang paling tua itu Yeriko. Nah itu contoh kota Yeriko. Tapi tembok itu teman-teman melindungi dari serangan. Sehingga kota-kota yang berkubu dikatakan di Alkitab kan, itu temboknya harus kuat. Dan selain temboknya harus kuat, gerbangnya juga harus kuat. Ada sistem pertahanan yang seperti itu di zaman itu. Tapi yang menarik teman-teman, saya baca tentang kehidupan di zaman itu, tembok itu juga ketika masa damai, gerbangnya dibuka. Dan pintu gerbang kota di sekitar itu tempat pertemuan. Tempat pertemuan di mana segala macam kegiatan dilakukan. Orang berlalu lalang di situ, berdagang di situ. Pedagangnya buka kiosnya di luar tembok dan di dalam tembok. Lalu bukan hanya pertemuan bisnis, tapi juga pertemuan-pertemuan penting, pemimpin-pemimpin kota itu ketemu dengan rakyatnya di gerbang kota, duduk di pintu gerbang kota. Nah bahkan ada yang bikin tempat duduk untuk pemimpin, ada pengumuman atau apa itu dilakukan di situ. Bahkan pengadilan pun dilakukan di gerbang kota. Jadi memang di zaman Yesus ketika itu pintu gerbang itu penting sekali. Pintu gerbang itu penting sekali dan menjadi tempat pusat aktivitas masyarakat. Dan di Minggu Palma, Yesus masuk ke Yerusalem lewat salah satu pintu gerbang. Di zaman Yesus katanya ada 9 pintu gerbang. 9 pintu gerbang. Dan Yesus masuk lewat pintu gerbang timur. Pintu gerbang timur itu namanya Golden Gate. Dan gerbangnya lebih besar. Gerbangnya ada dua gerbangnya. Tapi sekarang itu ditutup. Sejak abad keberapa itu ditutup. Ketika Yesus masuk dari Bukit Zaitun, itu
Dari Bukit Zaitun masuknya lewat situ. Pintu gerbang Golden Gate namanya. Ada 9 gate waktu zaman Yesus. Ada pintu gerbang Yopa, itu ke Tel Aviv, kalau zaman sekarang itu masih ada. Pintu gerbang Damaskus, itu ke arah Syria, Damaskus. Ada juga namanya pintu gerbang sampah. Nah itu bawa sampah keluar dari pintu gerbang itu. Minggu Palma teman-teman, Yesus masuk ke Yerusalem lewat pintu gerbang yang dibuka. Kalau pintu gerbang terbuka, itu artinya damai, masa damai. Kalau perang, pintu gerbangnya akan ditutup. Jadi ketika dalam perdamaian, pintu gerbang itu akan dibuka. Hari ini yang saya mau mengajak kita untuk merenungkan adalah Yesus datang masuk ke Yerusalem. Dan kita mau lihat apa yang Yesus lakukan di Yerusalem. Apa artinya Yesus masuk ke Yerusalem? Ketika kita merayakan Minggu Palma, kita seringkali berhenti pada sorak-sorai Hosana, Yesus datang. Atau kita berhenti pada Yesus menunggang keledai muda. Dia berbeda dengan raja-raja ketika masuk ke gerbang, masuk ke sebuah kota, mereka menunggang kuda yang gagah dan tinggi besar. Yesus menunggang keledai muda, itu tunggangannya emak-emak di zaman itu. Tapi kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat Yesus datang di dunia ini, dia lahir di Bethlehem, dia besar di Nazaret, tapi dia puncak pelayanannya itu di Yerusalem. Kenapa? Karena Yesus bilang, kasih tahu ke Herodes, aku tuh matinya di Yerusalem. Nabi itu matinya di Yerusalem. Waktu orang-orang Farisi bilang, kamu jangan ke Yerusalem, nanti kamu dibunuh oleh Herodes. Yesus bilang, Nabi memang mati di Yerusalem. Puncak pelayanan Yesus itu Yerusalem. Dari Bethlehem, Nazaret, dan berakhir di Yerusalem. Nah, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan di Yerusalem dan apa artinya bagi kita orang Kristen? Yang pertama, kalau kita baca Injil Markus, Yesus masuk ke Yerusalem, yang pertama dia lakukan, dia apa? Obrak-abrik pelataran Bait Allah. Ini keren sekali kalau kita ingat orang Farisi bilang, kamu jangan ke Yerusalem, nanti dibunuh oleh Herodes. Bahwa ada orang Farisi yang mendukung Yesus, itu kan secara politis sesuatu yang baik bagi Yesus. Karena untuk melawan Herodes, Yesus perlu orang Farisi. Orang Farisi itu musuhan dengan Herodes. Jadi kalau Yesus mau ke Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem, dia perlu orang Farisi. Yesus udah punya orang Zelot. Orang Zelot itu di belakang Yesus. Mereka dukung Yesus. Karena Yesus itu revolusioner bagi mereka. Tapi orang Farisi dan Saduki nggak terlalu suka. Tapi ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, ada orang Farisi yang memperingatkan Yesus. Ini pintu. Kalau orang politik ini ada kesempatan, pintu untuk berkongsi dengan orang Farisi untuk melawan Herodes. Herodes ini raja boneka, raja yang tunduk kepada Roma. Ada Herodes dan ada Pilatus. Pilatus nggak akan urus urusan domestik. Kalau ada pemberontakan terhadap Roma, baru dia urus. Nah, kalau Yesus datang ke Yerusalem untuk tujuan gerakan politik, harusnya dia nempel ke orang Farisi. Tapi apa yang Yesus lakukan begitu masuk Yerusalem? Dia pergi ke bait suci, di pelataran bait suci ada pedagang-pedagang, dia obrak-abrik dagangan mereka, usir mereka semua. Ini aneh, kenapa? Karena pedagang-pedagang itu backingnya orang Farisi, backingnya para pemuka agama dan orang Farisi. Loh, Yesus kenapa begitu? Kalau Yesus mau melakukan sesuatu di Yerusalem, harus kumpulkan kekuatan. Orang Zelot aja nggak cukup. Yesus butuh orang Farisi. Tapi yang dia lakukan justru, dia nyatakan perang kepada pemuka agama. Makanya pemuka agama tanya, kamu kuasa dari mana kamu lakukan kayak gitu? Kamu cuma tukang kayu dari Nazaret, kamu kuasa dari mana? Obrak-abrik pelataran bait suci. Lalu kemudian Yesus pergi keluar Yerusalem, lalu dia datang masuk lagi. Setiap hari, dalam beberapa hari, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kalau kita baca Injil Markus,
perumpamaan-perumpamaan Yesus ceritakan kepada orang yang ada di pelataran Bait Allah. Nah, pelataran Bait Allah udah bersih dari pedagang-pedagang dan Yesus bisa mengajar di situ. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia mengajar itu, hari Kamis dia mengajar itu. Dan Kamis malamnya dia mengadakan jamuan makan terakhir dengan murid-murid, the last supper. Dia makan dengan murid-murid dan dia kasih tahu yang terakhir. Dia akan dikhianati oleh Yudas Iskariot. Lalu setelah itu apa yang dia lakukan? Setelah makan malam itu, last supper itu, kalau zaman sekarang pasti ada selfie-nya Yesus dan murid-murid habis last supper selfie dulu gitu ya. Kayak kita kemarin Sabtu di tempatnya Bang Yofi, selfie dulu, habis makan-makan selfie dulu gitu ya. Lalu setelah itu dia pergi ke Taman Getsemani. Lalu Yudas Iskariot datang kepada dia. Dia ditangkap, dia dili, dihukum mati. Dalam seminggu teman-teman. Peristiwa Yesus itu dalam seminggu. Masuk Yerusalem, dalam seminggu kemudian dia ditangkap, dibunuh, diadili, dan dihukum mati. Puncak pekerjaan Yesus di Yerusalem. Dan kita mendapati Jumat Agung, lalu kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit Paskah. Itu yang dilakukan Yesus di Yerusalem. Yesus datang ke ibu kota untuk apa? Orang banyak yang mengikuti Yesus berpikir, oh kita menuju Yerusalem, kita akan meraih kemenangan bersama dengan Yesus. Yesus bilang bukan. Aku ke Yerusalem, aku akan mati di sana. Kenapa? Karena ketika Yesus mati di Yerusalem, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Pintu keselamatan, pintu kasih karunia dibuka oleh Yesus. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia ditutup pintunya. Pintu ke Taman Eden ditutup, dijaga oleh kerub dan dengan pedang yang bernyala-nyala. Gak boleh masuk. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pintu itu tertutup rapat. Allah menunjukkan, ini loh kekudusan. Hukum Taurat diberikan, manusia jadi tahu kudus itu artinya apa. Tapi ribuan tahun manusia berjalan dengan hukum Taurat itu. Manusia menemukan nggak bisa. Manusia tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuannya sendiri. Pintu itu tidak bisa dibuka oleh manusia. Kuncinya nggak ada. Nah, hubungan manusia dengan Allah teman-teman. Pintu menuju kepada hidup yang kekal ditutup ketika manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada caranya untuk buka pintu itu. Dan akhirnya Yesus yang harus datang ke dunia ini. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia buka pintu itu. Ketika Yesus mati teman-teman, ketika Yesus mati di kayu salib, pemimpin agama lega. Si yang mengganggu mereka selama 3,5 tahun itu sudah mati. Pilatus juga lega. Karena Pilatus sebagai gubernur itu dinilai berhasil kalau dia bisa mengendalikan wilayah jajahan. Kalau ada banyak pemberontakan, gubernurnya gagal, akan diganti. Nah, Pilatus juga senang karena Yesus sudah selesai urusan dengan Yesus, artinya tenang, Yudea akan tenang kembali. Mereka berpikir seperti itu. Murid-murid terpukul, shock, wah apa yang terjadi ini? Tapi sebenarnya yang terjadi itu bukan kegagalan, bukan kebetulan, tapi itu adalah rencana Allah. Rencana Allah untuk membuka pintu supaya setiap orang bisa datang kepada Allah. Makanya pemazmur bilang, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Pintunya sudah terbuka teman-teman. Gak ada amin haleluya. Pintunya sudah terbuka. Nah kalau pintu terbuka, apa yang harus dilakukan? Kalau pintunya sudah terbuka, apa yang harus dilakukan? Bersuka cita, nari-nari, hore. Apa? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, gitu kan. Itu lagunya dari Mazmur 118. Kita joget-joget, pintunya terbuka, joget-joget gitu, tapi kita nggak masuk.
joget-jogetnya di depan pintu. Apa artinya? Ya kan? Kalau pintu sudah dibuka, yang harus dilakukan adalah masuk, teman-teman. Yesus mati di Yerusalem, membuka pintu. Persoalannya adalah, lalu apa? Then what? Masuk. Masuk ke dalam melewati pintu itu. Kalau pintu sudah dibuka, masuk dong. Nah, disinilah kemudian kita perlu merenungkan. Minggu Palma adalah perayaan sukacita karena Yesus memulai puncak karyanya di Yerusalem. Dan Minggu Palma itu dipuncaki dengan Golgota. Dan Golgota pintu terbuka. Apa artinya menjadi Kristen? Apa artinya menjadi pengikut Yesus? Kita ikut kemana sih Yesus? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kita mengikut Yesus, enggak berbalik lagi. Ikut Yesus kemana? Ikut Yesus melewati pintu yang dia buka itu. Kasih karunia Allah adalah pintunya dibuka, teman-teman. Kita nggak bisa buka pintu itu. Tuhan yang bukakan buat kita. Jadi kalau tanya, teman-teman udah diselamatkan? Siapa yang udah diselamatkan? Kapan teman-teman diselamatkan? Hanya satu jawabannya. Kapan kita diselamatkan, teman-teman? Kita diselamatkan ketika Yesus mati di kayu salib. Karena bukan kita yang menyelamatkan diri kita. Di Golgota, ketika Yesus mati, kita diselamatkan. Dengarkan baik-baik tapi. Kita diselamatkan oleh apa? Efesus 2 ayat 8. Oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh usahamu. Yesus mati di kayu salib, kita diselamatkan. Tapi Yesus mati di kayu salib itu pintunya dibuka. Tabirnya terbelah. Nah, selanjutnya kita harus masuk lewat pintu itu. Masuk ke dalam keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya, kapan kita diselamatkan? Ketika Yesus mati di kayu salib. Kapan kita menerima keselamatan itu? Nah itu baru kita masing-masing punya ceritanya. Ya kan? Karena Yesus mati di kayu salib sekali. Penyelamatan itu sekali Yesus mati di kayu salib. Tapi apakah kita menerima keselamatan itu? Apakah kita masuk lewat pintu yang telah dibukakan oleh Yesus itu? Yesus bilang masuk lewat pintu ini. Lewat jalan ini. Jalannya seperti apa? Sempit. Jalannya sempit. Jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Jalan yang sempit itu menuju keselamatan. Pintunya dibuka. Mau masuk enggak? Kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan di dalam jalan yang Tuhan bukakan untuk kita. Kita bukan berjuang untuk buka pintu, teman-teman, itu salah. Kita sudah dibukakan pintunya. Karena pintu sudah dibukakan, kita bersuka cita. Tapi karena pintu sudah dibukakan, kita harus masuk lewat pintu itu. Dan ketika kita masuk lewat pintu itu, Yesus akan mengajarkan kita perjalanannya seperti apa. Ada buku Perjalanan Seorang Musafir, tulisan John Bunyan. Sudah dibikin komiknya, The Pilgrim's Progress. Perjalanan kita itu bukan perjalanan yang enak. Tetapi perjalanan kita adalah perjalanan yang aman. Karena apa? Pintunya dibuka. Tapi kita belum sampai finishnya. Kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan bukakan itu. Karena itu teman-teman, apa artinya menjadi Kristen bagimu? Ketika kita menjadi Kristen, kita memulai perjalanan yang baru. Kita yang dari nenek moyang udah Kristen, pertanyaannya lebih serius. Sudah mulai enggak perjalananmu dengan Yesus? Karena setiap orang yang menyebut diri pengikut Kristus
harus tahu perjalanannya dimulai kapan. Teman-teman harus punya cerita itu. Di dalam Kristus, setiap orang percaya harus punya titik awal ketika kita masuk melalui pintu yang dibukakan oleh Yesus. Kita memulai perjalanan iman kita. The journey begins. Dan saya harap kita semua di sini punya cerita itu. Sakramen baptisan itu adalah simbol kita memulai perjalanan. Ketika kita memulai perjalanan, seperti apa rasanya? Teman-teman pernah memulai perjalanan ke tempat yang baru? Nah, ketika kita mulai perjalanan teman-teman, ada banyak emosi di hati kita. Setiap perjalanan itu selalu membangkitkan sesuatu di hati kita, ya kan? Nah, karena itu perjalanan iman juga teman-teman. Perjalanan iman, ketika mulai perjalanan iman, kita harusnya ingat. Teman-teman ingat gak momen di mana teman-teman mulai perjalanan iman teman-teman? Coba mundur ke waktu itu. Seperti apa ketika pertama kali kita melihat pintu terbuka dan kita masuk. Itu perjalanan iman kita dimulai. Dan setiap perjalanan, setiap awal perjalanan itu berkesan. Itu pasti berkesan. Tapi perjalanan iman di dalam Yesus juga adalah perjalanan yang ngeri-ngeri sedap. Karena dia bilang apa? Pikul salib, sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Jalannya enggak lurus. Karena kalau kita sudah mulai perjalanan iman, jalannya sedang berkelok-kelok, aman berarti. Kita di jalan yang benar. Perjalanan iman, teman-teman, ujungnya pasti kalau kita tetap di jalan itu. Yesus membukakan pintu bagi kita. Karena itu teman-teman yang baru mau mulai perjalanannya, semangat. Karena ini adalah perjalanan yang membahagiakan akhirnya. Pasti endingnya happy. Gak ada endingnya tidak happy. Endingnya pasti happy. Kalau belum happy, belum ending. Di tengah jalan akan ada tantangan. Di tengah jalan akan ada cobaan. Di tengah jalan akan ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bahkan membuat kita susah jawab. Gak ada yang bisa jawab. Tapi gak apa-apa. Simpan aja sampai akhir perjalanan. Kita hidup bukan untuk mengetahui semua jawaban, teman-teman. Kita tidak dipanggil untuk mengetahui semua jawabannya. We are not called to know all the answers. Tapi kita justru dipanggil untuk menikmati pertanyaan-pertanyaan. Karena ada pertanyaan, maka hidup ini menjadi exciting. Hidup ini begitu menarik karena ada pertanyaan. Kalau udah tahu semuanya nggak seru kan? Kalau main game pakai cheat, udah tahu semuanya nggak seru lagi kan? Gamenya seru karena kita nggak tahu. Gimana cara ngalahinnya? Gimana lewatinnya? Kehidupan iman kita pun seperti itu. Ketika ada banyak pertanyaan, nikmati pertanyaan itu. Datang kepada Tuhan, bawa pertanyaan-pertanyaanmu dan nikmati perjalananmu. Karena hidup ini, kehidupan iman itu seperti misteri, tapi misteri yang menakjubkan. Karena kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong kita. Orang dunia punya pepatah kan, hidup ini seperti roda, nggak selalu di atas, kadang di bawah. Karena itu kalau lagi di atas, jangan sombong dengan yang di bawah. Kalau lagi di bawah, jangan putus asa, jangan iri dengan yang di atas, ada waktunya. Karena berputar seperti roda gitu. Tapi satu hal yang kita perlu tahu tentang roda yang berjalan, dia nggak bisa putar ke belakang, dia akan maju saja. Perjalanan iman kita teman-teman, kalau soal roda itu mungkin soal jasmani, kita bisa rasanya di bawah, rasanya di atas. Tapi di dalam Tuhan, di dalam iman, satu hal yang kita perlu pegang adalah Yesus sudah buka pintu. Kita sudah di jalan itu. Karena itu
jangan pernah putus asa. Kita sudah di jalan itu. Banyak orang yang lain pintunya aja masih tertutup. Sedangkan kita udah terbuka pintunya dan udah masuk. Itu jalani aja. Kalau capek, nggak usah paksa. Duduk dulu, istirahat. Asal jangan keluar dari jalan itu. Kehidupan iman itu tetap di jalan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Dan kita akan lihat, kalau kita taat dan setia, Tuhan yang akan membawa kita kepada endingnya. Dan ending setiap kita pasti baik, pasti bahagia. Karena itu hari ini kita bersuka cita, Tuhan membuka pintu. Pertanyaannya, sudah masuk teman-teman? Teman-teman sudah masuk lewat pintu yang Tuhan buka? Sudah belum? Dari wajahnya kelihatannya sudah. Karena wajahnya bilang, udah Pak. Ini bukan yang udah masuk aja Pak, ini udah berkelok-kelok ini. Udah penuh tangisan gitu. Berapa baskom tangisanmu dalam perjalanan? Gak apa-apa. Tuhan tampung semua tangisan kita. Pemazmur bilang apa? Kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Di dalam perjalanan akan ada ratap tangis. Di dalam perjalanan akan ada pergumulan, perjuangan. Tapi di dalam perjalanan ada juga sorak-sorai kemenangan. Dan satu hal, ini jalan yang benar. Jangan tinggalkan jalan itu. Yesus buka jalan, karena itu tetaplah di dalam perjalanan itu. Every day presents us with some joy and some sorrow. If we focus on the grace Jesus brings, we will be able to go through each day with strong hearts. Setiap hari teman-teman, dalam perjalanan iman ini, ada sukacita, ada duka cita. Tapi kalau kita fokuskan mata kita pada kasih karunia Allah yang dibawa oleh Yesus, kita akan dapat kekuatan untuk melewati setiap hari bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersuka cita karena Tuhan telah membukakan pintu itu bagi kami. Dan kami mau mengarahkan mata kami untuk tertuju kepada kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, biar dalam perjalanan iman kami senantiasa memandang kepada Yesus yang telah membukakan pintu itu kepada kami. Sehingga ketika tantangan datang, ketika pergumulan datang, ketika kesukaran datang, ketika tangisan terjadi, kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap kuat. Karena bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan baru. Tolong kami Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan.